Sampai Oke, sebelumnya siapa ketua kelas di sini? Arfa. Oke, silakan Arfa berdoa dan siapkan dulu baru berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Perhatian semuanya di tempat duduk. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Beri salam. Hadir semua? Hadir. Oke, terima kasih terlebih dahulu. April. Hadir, Bu. Adelia Putri. Hadir, Bu. Afif. Hadir, Bu. Afla Nabila. Hadir, Bu. Aisyah Najwa. Hadir, Bu. Aldo Saputra. Hadir, Bu. Alif Ramadan. Hadir, Bu. Arfa Ilha. Hadir, Bu. Arya Kusuma. Hadir, Bu. Aulia Najwa. Hadir, Bu. Azahra Nabila Putri. Hadir, Bu. Azam. Hadir, Bu. Desmia Andini. Hadir, Bu. Devi Vila. Hadir, Bu. Erniza Zirdianti. Faisa Putra. Hadir, Bu. Jamiatul Huda. Hadir, Bu. Muhammad Fadil Maulana. Hadir. Muhammad Faiz. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Nabil Al-Wahid.
Ibu. Nur Habibah, Ibu. Ridho Alfikri, Ibu. Rizka Rahayu, Ibu. Syafira, Ibu. Taufik Habibi, Ibu. Zahira. Oke, berarti hadir semua. Oke, sebelumnya apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya di sini Ibu memberikan motivasi terhadap anak-anak semua, yang mana motivasi kita hari ini yaitu belajarlah di mana keadaan, bagaimanapun keadaannya, tetaplah belajar jika kita sebagai seorang belajar. Raihlah ilmu setinggi-tingginya, gapailah apa yang kita inginkan. Semua tantangan yang harus kita lalui dengan baik, dan jangan lupa berdoa dan berikhtiar. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan sedikit memberikan motivasi supaya kita lebih semangat untuk belajar hari ini atau kedepannya. Bisa semangat? Bisa. Bisa semangat? Bisa. Baik, sebelumnya yaitu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada yang tahu materi kita hari ini? Materi kita hari ini yaitu tentang kegiatan produksi. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu tentang kegiatan. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu kegiatan produksi. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kata produksi yaitu berasal dari bahasa Inggris to product, yang berarti menghasilkan dan membuat, yang berarti menghasilkan atau membuat, yang mana produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan suatu barang dan jasa. Dalam arti luas, produksi adalah segala usaha atau kegiatan manusia untuk membuat, menghasilkan, meningkatkan nilai kegunaan suatu barang atau jasa sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan kegiatan produksi itu apa? Yang pertama yaitu
menghentikan barang yang rusak. Yang keempat yaitu mendapatkan keuntungan. Dan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan pasar. Berarti ulangi, apa itu produksi? Ayo kita baca sama-sama. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Dalam arti luas, produksi adalah segala atau kegiatan manusia yang membuat, menghasilkan, dan mendapatkan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, itulah yang dimaksud dengan produksi. Tujuannya tadi apa? Ada 5 tujuan. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, memberi barang yang rusak. Keempat, mendapatkan keuntungan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Oke, selanjutnya yaitu untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama yaitu what, yang kedua yaitu who, yang ketiga yaitu for who. Apa itu what? What adalah pertanyaan tentang barang apa yang akan diproduksi. Apa yang akan kita produksi? Hal yang harus diperhatikan untuk menentukan barang yang akan diproduksi yaitu yang pertama. Yang pertama sudah jelas bahan baku yang kita gunakan. Yang kedua yaitu tenaga. Yang ketiga pemasaran. Dan yang keempat yaitu keuntungan. Yang kedua yaitu how. Bagaimana? Pertanyaan tentang cara memproduksi barang. Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa? Setiap produsen tentunya ingin memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu for who adalah sasaran hasil produksi. Setelah kita memproduksi barang, di manakah sasaran kita? Sebab itu seorang produsen perlu melakukan promosi atau membuat iklan mengenai produk atau barang yang sudah dihasilkan. Seandainya kita membuat suatu contoh yaitu lemari atau buku. Lemari aja contohnya, kita membuat lemari berarti kita akan membutuhkan bahan baku yaitu kayu. Dengan kita membuat lemari, kita akan mendapatkan hasil bentuk lemari. Setelah kita dapat bentuk lemari, itu kita memasarkannya. Di manakah sasaran kita yaitu oleh masyarakat dengan harga dan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama yaitu faktor produksi alam, yaitu sumber daya alam. Faktor produksi alam disebut juga dengan sumber daya alam. Faktor produksi alam telah
yang dapat kita gunakan sebagai PLTA atau listrik. Yang ketiga yaitu barang tambang, misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang keempat yaitu iklim, dapat mendukung usaha pertanian dan pelayaran, misalnya menanam padi cocok dilakukan di daerah yang memiliki iklim tropis. Sampai di sini paham? Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja sumber daya alam. Faktor daya manusia atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam kegiatan produksi. A. Tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Tenaga kerja yang berdasarkan sifatnya yaitu rohani. Yang pertama, misalnya merancang busana atau editor buku. Merancang usaha itu contohnya seorang penjahit yang merancang suatu desain baju yang akan dibuatnya. Tenaga kerja jasmani misalnya yaitu buruh angkut, beres di pasar, dan tukang las di bagian konstruksi kapal. Yang B, tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang diperolehnya. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Apa saja contohnya? Guru, dokter, perawat, dan apoteker. Tenaga kerja terlatih contohnya apa? Penjahit, montir, juru mesin. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terlatih yaitu tidak terlatih dan tidak terdidik. Contohnya kuli bangun dan menjaga malam. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala benda atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama yaitu menurut subjek, siapa pemiliknya? Sumber daya modal perorangan contohnya yaitu uang, bangunan milik pribadi, dan mesin. Yang kedua yaitu sumber daya modal kemasyarakatan. Contohnya yaitu jalan, jembatan, pembangunan listrik, dan pasar. Yang mana dengan sumber daya modal ini, contohnya aja jalan yang menggunakan adalah masyarakat, dari masyarakat yang menggunakan masyarakat. Menurut sifatnya, bagaimana modal itu dipilih? Yang pertama, modal itu dipilih dengan modal tetap. Misalnya yaitu gedung, mobil, mesin, dan peralatan. Menurut bentuknya dapat dilihat yaitu modal konkret. Contohnya yaitu mesin, bahan baku, uang, dan kendaraan. Menurut sumber atau asalnya, kemampuan menyatukan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Faktor keahlian meliputi 3 bidang. Yang pertama yaitu keahlian mengatur manajemen skill, adalah kemampuan memimpin dan menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan berani
mungkin harganya sudah berbeda. Yang ketiga, nilai guna waktu. Apa itu nilai guna waktu? Nilai guna waktu yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya kembang api atau petasan. Biasanya kembang api ini kita digunakan pada waktu yang tepat, yaitu atau kita menjemput malam lebaran atau malam tahun baru. Nilai guna tempat yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Para pendaki gunung biasanya memakai jaket tebal untuk menghangatkan badannya. Baik, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelumnya, pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran yang menggunakan media aplikasi Wattpad, yang mana setelah kita menjelaskan materi ini, kita akan langsung ke game, yang mana game tersebut adalah dari materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Yang mana bentuk gamenya yaitu seperti ini. Nama aplikasinya yaitu media pembelajaran Wattpad. Oke, di sini gua akan menjelaskan bagaimana cara bermain game di aplikasi media Wattpad ini pada pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan cara game ini individu per individu, di mana setiap individu bisa menjawab. Di situ terdiri 10 soal, tapi setiap individu hanya menjawab 5 soal acak. Terserah yang mau jawab yang mana. 5 soal. Untuk penilaiannya yaitu 5 soal tersebut, 1 soal berarti 20 poin. Di situ tertera waktu yaitu 30 detik untuk menjawab 1 soal saja. 30 detik menjawab 1 soal. Begitu juga selanjutnya sampai menjawab 5 soal. Selanjutnya yaitu gamenya sudah dibuka. Contohnya seperti ini. Seandainya memilih nomor 1, pilihlah salah satu dari jawaban ini. Contohnya yaitu A, berarti seandainya B salah. Tunggu, seandainya belum waktu yang belum pas, kita tunggu waktunya, yaitu baru kita lanjut ke nomor 2. Seandainya bisa dulu berpikir untuk mencari jawaban selama 30 detik. Kalau seandainya sudah sampai 30 detik, mari kita lihat, berarti jangka waktunya yaitu sudah habis. Langsung masukkan soal selanjutnya. Oke, bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, seperti inilah game Wattpad yang akan kita masuk ke tahap selanjutnya, proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada kelompok 1 untuk maju ke depan dan pilihlah jawaban yang benarnya. Oke? Ayo maju ke depan.
Yakin A? Baik. Ya benar. Selanjutnya yaitu kelompok 6. Kelompok 6. Ya yang belakang kelompok 6. Belakang maju. Oke, silakan. Apa? Apa isinya A itu? Ya, salah. Lanjut soal yang kedua. A, B, C atau D? A, apa itu A? Ya, benar. Soal selanjutnya. Kemampuan mengombinasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa disebut dengan A, B, C atau D? Ayo. B. Ya, benar. Selanjutnya. Contoh dari kegiatan produksi adalah A, ya benar. Soal terakhir. perbedaan tentang barang apa yang akan diproduksi disebut dengan C. Yakin C? Yakin. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 5. Silakan maju ke depan kelompok 5. Oke, kita mulai. Dan siap kelompok 5. Nah, selanjutnya
Tinggal beberapa lagi. Ya, benar. Selanjutnya, oke, selanjutnya yaitu udah siap? Oke, kita putar. B. Ya, benar. Soal selanjutnya kita putar. Contoh dari kegiatan produksi adalah apa itu A? Menanam padi di selanjutnya. Kegiatan produksi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuan kegiatan produksi antara lain Jawabannya adalah reaksi D. Ya, salah. Oke, selanjutnya yaitu kita putar. segala sesuatu atau kegiatan manusia untuk membuat, menghasilkan atau meningkatkan nilai menanam suatu barang dan jasa sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia Tersebut. Itu apa? Konsumsi. Ya, salah. Soal selanjutnya kita putar. kemampuan mengombinasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa disiplin. B, apa itu B? Keahlian bidang teknis. Ya, benar. Siapa kelompok 4? Oke, silakan duduk kelompok 4. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Yang maju kelompok 2. Sudah siap? Siap. Kita putar.
Jawabannya C. C itu apa? Ya, benar. Benar. Selanjutnya. Kita putar. C itu apa? Produksi pakaian. Ya, benar. Soal selanjutnya. Kita putar. A-nya apa? A itu apa? Ya, benar. Soal selanjutnya. Kita putar. Tentang barang apa yang akan diproduksi dengan A, B, C atau D? B. Ya, salah. Selanjutnya satu soal lagi. A, B,
Bisa diulangi? Kemampuan koordinasi antar faktor produk sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa disebut dengan Itu pengertian dari keahlian bidang teknik. Keahlian bidang teknik itu kemampuan mengkombinasi faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang disebut dengan keahlian bidang teknik. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke. Apa itu?